Ya, salam, selamat pagi, selamat jumpa lagi kita di kesempatan ini. Ya, mari sama-sama kita sejenak kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan ibadah kita di pagi hari ini lagi. Ya, kita fokus diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Mari hari ini kita akan datang kepada Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau Tuhan yang sudah memelihara menjaga kami selama semalam telah lewat, dan untuk melangkah di hari baru, hari Sabtu ini kami mohon lagi tuntunan Tuhan lewat firman, lewat doa dan penyembahan ibadah kami. Semua yang hadir dalam ibadah ini diberkati Tuhan, bahkan semua yang nanti menontonnya lagi diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di hari ini. Kita memuji Tuhan dan pujian sukacita. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir akan makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur di kesempatan ini. Kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, para pemirsa yang mengikuti siaran langsung ini dalam ibadah pagi kita. Tema firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini dibacakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Saya bacakan untuk kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Saudara, kekhawatiran itu dialami hampir semua orang. Ya, hampir semua orang. Apa pengertian dari kekhawatiran? Kekhawatiran itu artinya orang yang cemas, orang yang tidak tenang hidupnya, orang yang penuh dengan permasalahan, ya, keraguan muncul di batinnya, ya, tentang bagaimana mengatasi kehidupan. Ya, karena manusia itu mempunyai kebutuhan, itu ada 3, saudara. Kebutuhan batin, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan tubuh. Ya. Dan dalam kekhawatiran itu biasanya suatu roh keraguan itu masuk dalam diri orang dengan melihat keadaan sekitar, mengukur kemampuannya. Oh, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Ya, sehingga dia hidup ini tidak tentram, bahkan tidak rasa aman sama sekali, sehingga muncul gejala-gejala kejiwaan, pamannya ketidaklayakan, ketidakmampuan, itu muncul, saudaraku. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan ajar kepada kita bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran ini. Bahkan Tuhan Yesus berkata orang khawatir itu umurnya nggak panjang. Ya, umur hanya sehasta, 1 langkah. Udah putus hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi ini kematian di sini adalah kematian rohani.
ya, kematian hubungan, terputus hubungan dengan, karena banyak kekhawatiran. Nah, karena itu bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran? Alkitab menawarkan beberapa hal. Yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Karena dalam kerajaan Allah itu ada aturan, ada cara, ya. Kerajaan Allah itu pertama ada raja, ada Tuhan, penguasa, ada hukum, aturan, dan ada cara kita bertindak, sudah aturan dari kerajaan Allah. Itu intinya ada 3 ini. Ada raja, ada aturan, ada hukum, dan ada tindakan, ada resiko yang kita harus lakukan, saudara. Sehingga bagaimana kita mencari kerajaan Allah kebenarannya? Sederhana saja, usah jelimet. Kita mesti terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja dalam hidup kita. Ya, saudara. Kita rela mengaku kita salah, meninggalkan dosa kita, karena Tuhan datang, Yesus datang itu yang pertama kali adalah menyelamatkan, bukan menghakimi, saudara. Saya dan saudara diterima Tuhan apa adanya, ya, dan Tuhan menjadikan kita anaknya, saudara. Ya, jadi anak, jadi murid, jadi hamba, jadi sahabat, saudara. Itu rentetannya, saudara. Ya, jadi kerajaan Allah itu Basileia artinya punya raja, punya hukum, punya aturan, ya, dan punya juga tanggung jawab, saudara. Dalam kerajaan ada tanggung jawab. Nah, kita akan telusuri satu-satu hal-hal ini, saudara, supaya kita ngerti betul, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak kerajaan Allah. Ya, nah ini. Jadi anak kerajaan Allah pertama dia ngerti, oh ya, saya punya Tuhan, saya punya Bapa, ya, saya punya Allah yang dapat menolong saya, yang dapat memberikan saya kemenangan, memberikan saya mujizat, memberikan saya pertolongan. Nah gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus menjadi anak. Yang kedua, kita belajar nilai-nilai kerajaan Allah tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Yaitu cara bagaimana? Alkitab mengajarkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, jangan khawatir, nyatakan keinginan dalam doa dan penyembahan syukur kepada Tuhan. Jadi, ketika kita tahu, saya tahu hukum nih, saya tidak mau berdusta nih. Ya, ada orang di Alkitab sudah di tengah masa kelaparan, mereka melakukan dosa. Contoh Abraham, ya, contoh nyata yang tertulis di Alkitab. Abraham dipanggil Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Beliau begitu setia membangun mezbah, bersuka cita, taat, saudaraku. Di ayat yang ke-10 datang kelaparan. Dia mulai berpikir secara dunia itu muncul, saudara, ke Mesir, menipu untuk dapat makan, saudara. Ya, karena Abraham ini panggilan mendapat kasih karunia, dia balik dan Tuhan roba dia. Berapa lama Tuhan roba? 25 tahun. Waktunya panjang, sifat ini, kecemasan ini. Jadi, kita diajar untuk mengatasinya, saudara kasih. Jangan kita berdusta atau menipu, berbohong untuk mengatasi kesulitan. Tidak boleh, saudara. Kita punya Tuhan. Makanya cara yang tepat, yang pertama kita aturan, yang kedua doa, ya, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita mendapat hikmat. Karena sebelum manusia itu ada di bumi ini, saudara, Tuhan sudah menjadikan semuanya. Ya, Tuhan ciptakan alam. Alam ada mineral, ada vitamin, ada tanaman, ada pohon, saudara. Ada tambang, macam-macam. Itu alam sudah ada. Kebutuhan manusia itu. Di laut apalagi. Ya, dia banyak ikan, banyak ayak, kekayaan laut lainnya. Di udara ada oksigen. Tuhan siapkan semua. Sebelum manusia itu ada. Sehingga kenapa disuruh kita mengenal kerajaan? Supaya kita ini pintar dulu. Ini otak nih. Pintar dulu nih. Ini tangan dibuat terampil. Nah gitu. Otak ini, hati dibuat baik. Supaya apa? Kita bisa menggunakan untuk mengelola apa yang ada di hadapan kita. Terus jauh-jauh kintal kita, tanah kosong.
tanam itu sayur, tanam itu bumbu paman. Supaya apa? Mengurangi ya daya beli pasar bumbu rampah. Nah begitu. Itu contoh. Jadi usah khawatir. Pertama doa, yang kedua bekerja. Kalau cuma doa, nggak bisa. Doa itu menghasilkan apa? Pertama hikmat dan kuasa dan perubahan hidup. Lalu yang kedua, doa, kita bekerja. Nah ini, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Orang malas seperti engsel yang pikul daun pintu, hanya ke sana kemari. Tetap di situ. Itu orang malas. Orang malas akan dikejar oleh penyerbu, namanya kemiskinan. Itu Salomo mengatakan seperti itu. Jadi kita diajar Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi untuk mengatasi kekhawatirannya, pertama itu adalah kita harus mengenal Tuhan kita. Kita anaknya, kita warganya, kita dapat tanggung jawab dipelihara. Yang kedua, untuk mengatasinya kita mesti doa, ucapan syukur. Yang ketiga, bekerja. Amin. Yang keempat, harus kita pandai mengatur rezeki yang Tuhan berikan. Entah banyak sedikit, kita atur. Kita kelola berkat Tuhan itu. Jangan boros. Dengar, foya-foya, boros, pesta pora itu dosa. Ya, anak bungsu dia foya-foya, boros, dosa. Pesta pora Israel di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 dan 7, mereka hidup berpesta pora. Itu dosa, saudaraku. Jadi kita kelola apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, entah uang, entah apa saja, kita kelola yang baik dengan mencukupkan keperluan dasar dan juga apa yang mungkin kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Bahkan Tuhan itu pemuas ke tingkat yang ketiga, ya. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan, ada hasrat. Nah, itu ketiga, kebawahan itu hasrat. Tuhan berjanji mencukupi. Mazmur 103 ayat yang ayat 45 itu. Ia memuaskan hasrat hatimu dengan kebajikan. Jadi Tuhan itu memelihara hidup kita. Amin. Nah ini. Nah, tatkala kita melakukan hal-hal ini, saudara, maka Alkitab berkata bahwa kita sanggup mengatasi kekhawatiran kita. Maka kesimpulan kita hari ini, saudara, yang pertama, kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Ya, Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Firman menguatkan kita, ya. Dan kita punya raja, kita punya kerajaan. Dalam satu kerajaan itu ada namanya logistik, ada namanya jatah Tuhan sediakan. Nah, untuk mengambil jatah logistik itu, Tuhan mengajarkan kita untuk kita doa, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang kedua adalah kita disuruh untuk bekerja. Ya, Ishak menabur di tengah masa sulit. Kejadian pasal 26 ayat 12-13. Dia menabur dan Tuhan memberkati dia. Dengar, waktu tangan kita bergerak bekerja, maka tangan Tuhan juga turut memberkati kita. Amin. Nah, jadi kalau tangan kita bergerak bekerja, tangan Tuhan bekerja untuk memberkati. Ishak lakukan itu. Dan Ishak lakukan dan Tuhan lakukan, pasti kita juga bekerja dan Tuhan juga lakukan. Mengapa? Maka ada istilah muncul, ora et labora, sembahyang dan bekerja. Dan poin berikutnya, kita mesti mengatur berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu siapa? Kita atur itu. Pertama, untuk Tuhan yang memberkati kita, ya, memberi persembahan kepada Dia, entah itu 1/10, ya, persembahan kasih berikan untuk gerejamu, pelayananmu. Supaya apa? Pelayanan tetap tumbuh dan berkembang. Yang kedua, ya, berikan kepada dirimu, ya, dirimu, saudara, ya. Diri ini butuh makanan, butuh pakaian, berikan kepada. Yang ketiga, berikan kepada orang yang memerlukan. Mungkin dia orang miskin, orang susah. Kita berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Maka berkat Tuhan itu turun menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Kita percaya Tuhan pasti memelihara,
memberkati kita. Tidak perlu khawatir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman Tuhan sudah kami dengar di renungan pagi ini. Berkati anak-anak-Mu, pelihara kami, dan kami bersyukur Engkau memberikan kami alam yang subur, anugerah yang berlimpah. Engkau yang mengatur iklim dan cuaca. Engkau pelihara kami sempurna. Walaupun dunia berubah, tetapi kasih-Mu tetap abadi selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Ya, demikian doa pagi kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua, ya. Tuhan memberkati kita, sukses menyertai kita sepanjang hari ini. Selamat berweekend, damai selalu, dan sejahtera memenuhi hidup kita. Amin.